Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Bagaimana kabarnya buat teman-teman semua? Saya harap teman-teman dalam kondisi baik ya. Mungkin portofolionya sedang tidak baik-baik saja, tetapi saya harap teman-teman tetap bisa menghasilkan cuan di pasar modal Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu saham requestan dari teman kita, yaitu Wahana Pro Natural atau WAPO, yang kalau teman-teman cek ya, beberapa hari ke belakang mengalami koreksi dalam seperti itu. Bagaimana potensinya? Apakah teman-teman bisa entry atau manfaatkan untuk swing trade atau bagaimana? Pastikan teman-teman tonton video ini sampai selesai. Oke, tanpa berpanjang lebar ya, kita langsung masuk ke pembahasannya untuk Wahana Pro Natural atau WAPO. Seperti yang tadi saya singgung bahwa WAPO hari ini tanggal 11 Januari 2023 mengalami koreksi auto reject bawah ya, minus 6,84% ke level 177. Kalau dilihat sebenarnya dia mengalami koreksi yang cukup dalam ya, dari level 250-an ya, 240-an sampai dengan level sekarang 170-an. Kalau dilihat ini mungkin 4-5 kali ARB ya. Nah, kalau teman-teman bisa cek secara teknikal, ini ada area EMA 200 ya di level 173, cukup berdekatan. Kemudian kalau teman-teman cek ya saham atau emiten yang beberapa hari ARB itu mungkin akan terjadi pantulan dead cat bond ya. Jadi ada pantulan untuk mengalami technical rebound sementara sebelum dia melanjutkan penurunan ya. Nah, teman-teman bisa manfaatkan buat technical rebound-nya seperti itu. Mungkin akan dikasih technical rebound ya antara besok atau besok lusa ya, seperti itu. Kalau dilihat secara volume benar, karena dia ARB, volumenya tidak keluar karena tidak banyak yang bisa keluar atau bisa jualan ketika dia di lock ARB. Kemudian garis MACD jelas ini mengarah ke bawah menunjukkan tekanan jualnya cukup tinggi ya. Kita coba buktikan atau kita coba cek ke broker summary-nya ya. Ini saya coba cekkan melalui Mirai ya. Untuk WAPO jelas di sini ada buangan barang ya. Buangan barang oleh siapa? Oleh YP, CC, XC, PD, NI, XL. Nah, yang buang ini kalau teman-teman notice ya, yang buang ini adalah retail. Kenapa saya bisa bilang retail? Karena jelas ini broker-broker yang umumnya dipakai oleh retail ya, YP. Di sini jelas Mirai ya, Mirai. Kemudian XC, Ajaib, PD ini iPod ya, jelas. Ini broker-broker atau ya broker yang mayoritas dipegang oleh retail. Kalau retailnya keluar ya, cut loss, pertanyaannya apakah ada yang nampung? Ternyata kalau dilihat secara broker summary-nya hari ini ya, ini ada tampungan oleh siapa? Oleh KK BK ya. Di sini ini jelas ada akumulasi sebenarnya. Kalau kita mengabaikan buangan barang dari YP, buangan barang dari retail, ini jelas ada akumulasi di sini ya oleh KK BK ya, seperti itu. Nah, kenapa beberapa broker ini berani akumulasi padahal kalau dilihat ini koreksinya cukup dalam ya? Jawabannya adalah dia menantikan dead cat bond. Mungkin tidak dikasih hari ini ya, pantulan hari ini tidak dikasih, tetapi teman-teman bisa cek ya. Broker summary-nya ini jelas bahwa dia ada akumulasi. Akumulasinya di mana? Kalau kita lihat di sini ya, low-nya di 177, close-nya di 177, berarti dia ada tekanan untuk lock ARB ya, atau terkoreksi cukup dalam. Jadi berkutatnya mungkin di range antara 177 sampai dengan area 180 di area sana ya. Nah, kalau seandainya dia berani ambil di daerah sana, berarti setidaknya berharap untuk pantulan ya, pantulannya. Kalau dilihat ini kan ARB, mungkin besok akan dibuka gap down juga. Nah, teman-teman bisa pantau kalau seandainya dia dibuka dan tidak tertutup langsung ke lock ARB ya,
atau distribusi buangan barangnya itu tetap ada yang nampung, teman-teman bisa spekulasi buy untuk fast trade ya. Sekali lagi disclaimer on untuk fast trade. Kenapa? Karena mungkin ada pantulan technical rebound yang teman-teman bisa manfaatkan. Sekali lagi ya, dengan syarat atau dengan tanda-tanda kalau untuk membantu teman-teman ya. Kalau seandainya besok dibuka gap down ya, tetapi tidak di lock di ARB, atau kalau seandainya dia pembukaan langsung di lock ARB tetapi overnya atau bid ya, overnya di ARB itu terus dimakani terus dalam jumlah yang relatif besar, dia kebuka ARB-nya, teman-teman mungkin bisa spekulasi buy untuk manfaatkan tektokannya, fast trade-nya, seperti itu ya. Atau kalau seandainya dia tidak dibuka di ARB ya, tidak dikunci di ARB, kalau bidnya atau overnya tetap ada yang makan terus ya, overnya dimakan untuk mengalami kenaikan, teman-teman mungkin bisa spekulasi buy, mungkin dapat 2-3% atau 4%-an kalau momentumnya tepat, itu lumayan, seperti itu ya. Jadi pastikan bahwa teman-teman sekali lagi ya untuk fast trade. Untuk swing trade jelas ini ada tanda-tanda dia patah tren. Kalau sebelumnya dia di atas EMA 50, sekarang dia sudah patah tren dari EMA 50 ya, sudah breakdown dari EMA 50 dan sekarang menguji EMA 200. Seperti itu. Kalau dengan posisi seperti ini menurut saya agak berat. Kenapa agak berat? Karena dia technical rebound-nya mungkin tidak akan terlalu tinggi ya, sedangkan mungkin buat teman-teman yang di daerah atas ini tidak bisa keluar, jalan satu-satunya adalah antri ARB ya, seperti itu. Nah, kalau dilihat historicalnya memang EMA 200 ini mampu menahan pergerakannya ketika dia di sini mengalami koreksi ARB, kemudian di sini sempat ARB kemudian kebuka ya. Jadi terjadi pantulan. Jadi teman-teman bisa manfaatkan seperti ini. Ya, seperti itu. Nah, buat teman-teman yang belum punya dan tidak bisa mantau market secara konsisten terus-terusan, apakah bisa entry untuk saham WAPO? Saya menyarankan untuk skip ya saham WAPO, karena sekali lagi manfaatkan untuk fast trade ya, scalpingan itu masih mungkin selagi dia ada technical rebound-nya. Tetapi kalau untuk manfaatkan swing trade ada pantulan, kemungkinan mendingan cari saham yang lain yang tekanan jualnya itu tidak terlalu besar, seperti itu. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya, dan nantikan video analisa saham berikutnya. Sampai